Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat ya. Malam yang keempat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menikmati ya hari-hari di bulan Ramadan ini. Semoga hari-hari yang kita jalani ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan amal soleh yang kita laksanakan setiap harinya. Salawat serta salam semoga tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk ciptaan Allah pertama sekali hendaklah pandai bersyukur. Karena sesungguhnya hanya orang yang bersyukurlah yang akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur pasti akan kutambah nikmatku. Jadi harus pandai-pandai kita bersyukur baru dapat ditambah. Kalau tak pandai mensyukuri yang diberikan tak akan ditambah nikmat itu. Dan lain kafartum wa azidannakum, barang siapa yang ingkar akan nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pilihannya dua, mau bersyukur atau menerima azab. Kadang-kadang kita diberi kekayaan itu malah menjadi azab bagi kita kalau kita tak pandai bersyukur. Diberi kita kekuatan, badan yang tegap kekar, tapi tak pandai bersyukur, badan tegap kekar penuh dengan penyakit pula nanti ya. Nah oleh sebab itu pandai-pandailah kita bersyukur atas nikmat walaupun yang kecil diberi Allah SWT, supaya kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Berpuasa di bulan Ramadan ini suatu keharusan, kewajiban ya. Apakah itu orang kaya, orang miskin, anak muda, orang tua, ya semuanya wajib berpuasa. Berpuasa itu tidak hanya dibebankan kepada manusia, juga puasa ternyata juga pada hewan-hewan juga berpuasa. Ayam itu kalau dia tidak berpuasa tidak akan menjadi anak yang diharapnya. Nah, semua makhluk ciptaan Tuhan itu ternyata berpuasa. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa. Berpuasa itu berat tidak? Berat kan? Memang itu proses untuk naik derajat. Ya, untuk naik derajat memang yang berat-berat. Maka yang berpuasa itulah orang-orang yang beriman. Kan ini berat. Yaitu proses untuk naik derajat. Tetapi kalau berpuasa itu dilandasi dengan iman dan mengharap atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang berat tadi menjadi ringan. Maka kita lihat anak-anak tahan berpuasa, orang tua tahan berpuasa. Kan? Karena puasa itu dasarnya bukanlah kekuatan fisik, tetapi dasarnya adalah iman dan juga ridho, ikhlas. Nah, maka seharian kita ibu-ibu yang jualan, yang memasak, apalagi yang di simpang sana itu pada sore harinya gorengan, ada es cendol, itu kan tantangan itu. Tetapi kalau dasarnya iman, pasti akan mudah dilewati. Nah, oleh sebab itu mengawali dari puasa Ramadan kita, mari kita perkuat iman kita perkuat keikhlasan kita sehingga 30 hari ke depan dapat kita lalui dengan mudah. Dan sesungguhnya kata Rasul pada suatu ketika setelah pulang dari perang Badar, kata Rasul, kita baru melewati jihad yang kecil dan kita akan menghadapi jihad yang besar. Kata sahabat, jihad yang besar itu yang mana ya Rasul? Kata menahan hawa nafsu. Nah, ini. Jadi memang Rasul sendiri pun
mengatakan bahwa puasa itu adalah jihad yang besar. Ya. Jadi memang diakui bahwa puasa itu berat. Nah, oleh sebab itu, karena ini imbalannya sangat besar, kata Allah, puasa, orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kenikmatan, satu di dunia, satu nanti di surga. Nah, di dunia itu adalah itu sore tadi, ya, duduk ramai-ramai di depan di teras menunggu waktu berbuka. Begitu datang waktu berbuka, di situ nikmat yang terbesar yang kita nantikan di dunia ini, nikmat berbuka. Yang kedua, orang yang berpuasa itu kata Allah akan dibalas dengan apa? Di surga nanti, surga jelasnya balasnya surga. Di surga nanti dia akan melihat Allah. Orang yang berpuasa akan bisa melihat Allah nanti di surga. Seperti apa gambar Allah itu? Tak dapat kita bayangkan. Dan surga saja belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum terlihat oleh mata kita. Ya, tak bisa kita bayangkan seperti apa surga itu. Ya, apalagi penciptanya. Dan kita diberi kesempatan nanti melihat Allah secara langsung di surga. Ini khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, begitu istimewanya berpuasa ini, maka puasa itu memang berat. Namun jika didasari dengan iman dan keikhlasan, insyaallah satu bulan ini bisa kita lalui dengan penuh kesabaran, dengan beramal soleh, dengan melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu masak nanti baca bismillah, maka insyaallah menjadi amal soleh. Bapak-bapak juga yang menodos baca bismillah, insyaallah menjadi amal soleh. Di bulan puasa ini penuh keberkahan. Demikian yang dapat sampaikan. Maaf karena ini hanya peran pengganti, jadi tanpa judul. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.